Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan bab sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Lalu bagaimana kalau kuburan itu disembah? Lalu maksudnya bagaimana sikap Rasulullah seandainya kuburannya disembah? Jadi judulnya kerasnya Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang yang soleh. Tempatnya di kuburan orang soleh, ibadahnya kepada Allah. Rasulullah sangat keras. Kerasnya Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Lalu bagaimana seandainya yang disembah itu kuburannya? Itu. Dan sudah kita baca hadis dan syarahnya yang awal, dan sebelum masuk ke hadis berikutnya, hadisnya kita baca lagi supaya nyambung ya, yang sudah kita baca. Wali Muslim an Jundub ibni Abdillah, dari dalam Sahih Muslim hadis dari Jundub ibnu Abdillah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla ayyamuta bi khamsin, 5 hari sebelum meninggal. Sabda Rasulullah SAW, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri dari Allah jika ada yang mengaku saya jadikan sebagai khalil. Saya jadikan sebagai khalilku. Saya berlepas diri kepada Allah apabila ada orang yang mengaku diangkat oleh Rasulullah sebagai khalilnya atau dijadikan oleh Rasulullah sebagai khalilnya. Khalil apa? Kekasih yang paling tinggi gitu. Dijadikan sebagai kasih Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa Allah telah menjadikan dirinya, yaitu Rasulullah SAW, sebagai kekasih Allah, sebagaimana sebelumnya telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya yang berkaitan dengan umatnya lagi. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku menjadikan salah satu dari umatku sebagai kekasihku, yang aku jadikan sebagai kekasihku adalah Abu Bakar. Tapi Rasulullah SAW tidak menjadikan siapapun sebagai kekasihnya. Ya.
Di sini hanya seandainya Rasulullah SAW menjadikan salah satu dari umatnya sebagai kekasihnya, maka yang akan dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai kekasihnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an, karena dia orang yang paling tinggi keimanannya setelah para nabi, orang yang paling sempurna ketakwaannya setelah para nabi. Karena itu dia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah para nabi, setelah Allah, setelah para rasul, para nabi. Kecintaan yang paling tinggi Rasul adalah kepada Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apa kaitannya dengan penggalan di depan? Mencintainya sampai akhirnya kalau meninggal kuburannya dijadikan sebagai masjid, gitu. Nah, ini umat terdahulu. Lalu Rasulullah melanjutkan, ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dilarang oleh Rasulullah SAW menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan sudah kita baca syarahnya, tidak boleh bangun masjid di tanah kuburan. Pertama, yang kedua, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Tidak boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena Rasulullah melarang kuburan dijadikan sebagai masjid. Arti masjid adalah tempat sujud atau tempat sholat. Nah, dan akhirnya menjadi istilah bangunan yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, utamanya adalah untuk sholat. Nah, tapi arti bahasa masjid sendiri adalah tempat sujud. Tidak boleh kuburan dijadikan sebagai tempat sujud, dan sudah kita pahami makna kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat atau tempat sujud adalah tanah kuburan. Meskipun tidak ada kuburannya di posisi situ. Misalnya kuburannya 100 kali 100 meter, 1 hektar. Baru ada kuburannya misalnya 10 kali 10. Maka selebih dari 10 kali 10 tidak boleh sholat di situ, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, fa inni anhakum an dzalik, sungguh aku melarang kalian seperti itu. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Sungguh Rasulullah SAW melarang seperti itu di akhir hayatnya. Jadi tidak bisa orang mengatakan, loh ini kan di awal Islam, di akhir tidak kayak gitu. Buktinya, tidak, ini sebelum meninggal. Ini sebelum meninggal. Hadis ini sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal. Nah, thumma, lalu innahu la'ana, Nabi SAW melaknat, wa huwa fis siyaqi man fa'alahu, dan laknat Allah ditujukan kepada orang yang melakukannya. La'ana Rasulullah SAW sa'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruja. Rasulullah SAW melaknat wanita yang banyak ziarah kubur, melaknat orang yang membuat masjid di kuburan, melaknat orang yang memberi lampu kuburan. Gitu. Wassalatu indaha min dzalika, dan salat di kuburan masuk di dalam hadis ini. Tadi sudah kita ingatkan juga ada salat di tanah kuburan. Wa illam yubna masjid, meskipun tidak dibangun masjid berupa bangunan. Gitu. Wa huwa makna qauliha, dan itu adalah makna ucapan Aisyah radhiyallahu anha, khasyiya ayyutakhadha masjidan. Rasulullah khawatir kalau kuburannya dijadikan sebagai tempat sujud. Ya. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena itu para sahabat tidak membangun di kuburan Rasulullah masjid. Wa kullu mawdi'in qusidatis sholatu fihi faqad ittukhidha masjidan, dan semua belahan bumi yang digunakan untuk sujud maka berarti dijadikan sebagai masjid. Masjid dalam arti tempat sujud, gitu.
bal kullu maudhi'in yusalla fihi, setiap tempat di mana di situ dilakukan sholat yusamma masjidan, diberi nama masjid, maksudnya tempat sujud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku seluruh bumi Allah ini sebagai masjid dan suci. Ya. Lalu ada pengecualian, ilal maqbara wal hammam, kullu fil ardi masjidun illal maqbara wal hammam. Semua bumi itu masjid, maksudnya boleh untuk tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah itu. Nah, lalu kalau ada yang berkata kamar mandi di zaman Nabi itu beda dengan WC. WC sendiri, kamar mandi sendiri. Di zaman modern ini kan WC-nya di dalam kamar mandi, sehingga. Nah, tapi isinya ngalir jauh dan di atasnya di zaman kita tidak bau, gitu. Di zaman Nabi seperti orang zaman dulu belum, yang berkaitan dengan ini belum seberapa maju, gitu. Buang air besar itu menjauh. Ada tempat yang dibuat tapi gampangannya beda dengan di zaman modern. Nah, terus hadis Rasulullah, semua bumi boleh dipakai tempat sujud, kullu fil ardi masjidun illal maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Bagaimana kalau di WC? Kok enggak ada di dalam hadis? Nah, padahal di zaman itu WC beda dengan kamar mandi. Nah, itu di dalam Islam ada fahmul aula. Fahmul aula, pemahaman yang lebih utama, gitu. Nah, apa maksudnya? Kalau kamar mandi tidak ada WC-nya tidak boleh, apalagi WC. Jadi ya itu. Dan itu pemahaman yang benar. Misal di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, sikap anak kepada orang tua, wala taqul lahuma uff, dan jangan kamu berkata kepada kedua orang tua, bapak ini, ibu ini. Nah, apa maksudnya? Kalau ibunya itu sudah tua, terus ada ucapannya atau perbuatannya yang tidak mengenakan, ya, bapak ini ngerepot-ngerepotin, misalnya gitu ya, tidak boleh. Nah, ketika kalau bapaknya ngerepotin, kan nggak boleh ngomong ambil aja kayu terus sambung gitu. Mana? Boleh apa enggak? Kan enggak dilarang. Nah, kalau hanya mengatakan enggak boleh, apalagi dicambung. Nah, itu namanya fahmul aula. Kalau yang begini aja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Melukai enggak boleh, apalagi membunuh. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa semua bumi boleh digunakan tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, sekarang masuk ke berikutnya. Ini sampai di situ dan syarahnya sudah kita baca ya. Wali Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Ani ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, marfu'an dari Rasulullah SAW, hadis marfu' dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Rawahu Abu Hatim fi sahihi. Diriwayatkan oleh Abu Hatim juga di dalam sahihnya. Nah, hadis Rasulullah, sungguh sejelek-jelek manusia, gitu, atau termasuk sejelek-jelek manusia, berarti tidak hanya yang disebutkan ini. Termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dan dia masih hidup, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai
masjid. Jadi orang yang paling jelek adalah orang seperti itu. Orang yang menjumpai hari kiamat dia masih hidup, itu orang yang kafir. Kenapa? Karena kiamat tidak terjadi selagi di bumi masih ada satu saja orang yang beriman. Nah, kalau orang yang beriman sudah tidak ada sama sekali, baru kiamat terjadi. Lah, kiamat terjadi, yang menjumpai adalah orang kafir. Apakah satu-satunya? Tidak, sesungguhnya orang kafir sejak zaman Nabi Nuh diutus itu adalah termasuk sejelek-jelek orang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, di neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Nah, sejelek-jelek, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Nah, adapun pembahasannya kenapa orang kafir itu sejelek-jelek makhluk? Dalam pandangan agama sejelek-jelek makhluk kenapa? Karena bertuhankan batu menyembah batu, bertuhankan api menyembah api, bertuhankan selain Allah menyembah selain Allah. Itu orang kafir. Lah ahli kitab menyekutukan Allah, masih bertuhankan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, jadi itu bahkan ada yang komentari lah, masih faham tentang Allah terus disekutukan dengan yang lain, itu gampangannya kufur dan syirik dengan kesengajaan, dengan kesadaran penuh. Karena itu nggak dibedakan oleh Allah dengan yang betul-betul bertuhankan batu menyembah batu. Nah, karena itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di neraka jahanam kekal di dalamnya, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Dan di hadis ini termasuk sejelek-jelek manusia adalah yang menjumpai hari kiamat. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, orang yang membangun masjid di kuburan. Nah, jadi kayak gitu. Loh, kenapa? Karena membuka pintu kesyirikan. Nah, jadi itu yang dijelaskan kenapa kok bangun masjid di kuburan. Yang pertama itu tidak boleh. Yang kedua nggak sekedar tidak boleh, ini menjadikan kesyirikan itu terbuka. Berarti dia seolah-olah yang memberi jalan. Nah, kita baca syarahnya ya. Dan itu hadis yang terakhir di dalam bab ini ya. Inna min syirarin nas, sungguh termasuk sejelek-jelek manusia. Min litaba'id. Min artinya di sini adalah di antara atau sebagian gitu. Jadi tadi kita artikan termasuk. Nah, jadi masuk di dalamnya. Ya, tidak berarti hanya itu gitu. Wa syirar jam'u syarr, mithlu sihah jam'u sahb. Dan syirar bentuk jamak dari kata syar. Syar artinya jelek. Wal makna, dan artinya ashabus syarri, pelaku kejelekan ya, pelaku kejelekan yang paling jelek itu. Wa fi hadza dalilun ala anna an-nasa yatafawatuna fi syarr. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa tingkat kejelekan manusia itu beda-beda. Ada yang paling jelek, ada yang jelek, ada yang itu gampangannya tingkatannya satu dengan yang lain berbeda. Wa anna ba'dhum asyaddu min ba'din, sebagiannya lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Berikutnya hadis Rasulullah, man tudrikuhumus sa'a, orang yang menjumpai hari kiamat.
Wa sumiyat bidzalika li'annaha dahiyah. Nah, dikatakan hari kiamat itu hari kiamat kenapa? Karena gitu, menghinakan. Wa kullu syai'in dahiyah 'azima yusamma, dan sangat dahsyat, dan segala yang sangat dahsyat sangat agung disebut dengan kiamat. Kama yuqal hadhihi sa'atu kafil umuri dahiyati allati tusibul insan. Ya intinya bahwa kenapa diberi nama kiamat? Itu ya karena kedahsyatannya gitu. Di antara makna kiamat gitu. Wahum ahya gitu, wahum ahya gitu. Dan mereka masih hidup. Tudrikuhumus sa'atu wahum ahya, menjumpai kiamat dan dia masih hidup gitu. Wa huwa annahu thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah gitu. Dan ada hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, selalu ada sekelompok dari umatku 'alal haqqi zahirin, memperjuangkan kebenaran, terus memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum, dihinakan oleh orang, tidak dianggap, tidak memadorotkan baginya. Dihinakan oleh orang, yang tidak dianggap sebagai madorot, tidak memadorotkan mereka, hinaan-hinaan orang terhadap mereka. Hatta yatiya amrullah, sampai datang perkara Allah, maksudnya sampai hari kiamat. Nah, adapun ungkapan kayak begini sampai hari kiamat maksudnya sampai menjelang hari kiamat. Sampai menjelang hari kiamat. Fa kaifa nuwaffiqu bainal haditsaini? Lianna dhahirul hadits alladhi saqahu al-mu'allif anna kulla man tudrikuhu musa'atu wa hum ahya fa hum min syiraril khalqi. Bagaimana dikatakan bahwa semua yang menjumpai kiamat, semua yang menjumpai kiamat dikatakan sejelek-jelek manusia, padahal ada hadis Rasulullah selalu ada satu kelompok yang memperjuangkan kebenaran, tidak memadorotkan kepada mereka, tidak dianggap sebagai madorot oleh mereka meskipun dihinakan umumnya orang, karena mereka memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat. Nah, maksudnya adalah sampai mendekati hari kiamat. Ya, kenapa? Karena ada hadis lain sebelum hari kiamat, gitu, Allah SWT mengirimkan angin, dan siapapun yang masih punya iman akan kena angin itu dan akhirnya menjadi sebab kematiannya. Dan tatkala sudah di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang beriman, nah ketika itu Allah SWT kemudian menahan matahari terbit dari timur, kemudian menerbitkan dari barat, dan ketika itu semua sadar, semua mengikrarkan imannya dan bertaubat, tetapi sudah terlambat, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu hatta taqum as-sa'a ay ila qurbi qiyamis sa'a, sampai dekat waktu kiamat. Nah, sampai dekat waktu kiamat. Wa laysa ila qiyamiha bil fi'li li'annaha la taqumu illa ala syiraril khalqi. Dan yang berkaitan dengan orang yang memperjuangkan Islam tadi itu, meskipun dikatakan sampai kiamat, maksudnya sampai dekat, karena la taqumu, tidaklah datang kiamat illa ala syiraril khalqi, kecuali tatkala manusia semuanya jelek. Fallahu yursilu rihan, maka sebelum itu Allah mengutus angin, tapi takbidu nafsa kulli mu'minin, yang akan mematikan setiap orang yang masih punya iman. Wala yabqa illa syirarul khalqi, sehingga tidak tersisa di muka bumi kecuali manusia yang jelek. Wa alaihim taqumus sa'ah, dan tatkala semua manusia itu jelek seperti itu, maksudnya kafir semuanya, ketika itulah hari kiamat itu didatangkan oleh Allah SWT. Kelanjutannya, qauluhu walladzina yattakhidunal qubura masajida.
gitu. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, fahum min syiraril khalqi, disabdakan oleh Rasulullah termasuk sejelek-jelek makhluk, termasuk sejelek-jelek orang. Wa illam yusyriku, meskipun mereka belum musyrik. Yang bangun seandainya belum musyrik, ya, lah belum musyrik kok sejelek-jelek, karena yang memberi sarana yang membuka kesyirikan. Ya. Li'annahum fa'alu wasilah, karena mereka yang membuat sarana min wasaili syirk, dari sarana-sarana kesyirikan. Wal wasail laha ahkamul maqasid, dan sarana hukumnya seperti tujuan. Sarana hukumnya seperti tujuan. Jika sarana itu hukumnya tidak dijelaskan beda dengan tujuan, maka hukum sarana mengikuti tujuan. Apabila kewajiban itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan menggunakan sarana, maka hukum sarana juga wajib. Ketika orang itu tidak akan bisa melaksanakan kejahatan yang direncanakan kecuali dengan sarana, maka meninggalkan sarananya juga haram. Nah, jadi kayak itu, meninggalkan sarana juga haram, meninggalkan mengerjakan sarananya juga haram, dan meninggalkan sarananya hukumnya sama dengan meninggalkan kemaksiatannya. Nah, jadi itu, misal kerja gitu. Kerjanya apa? Kerja apapun, mau kerjanya itu nyapu, narik beca, ngeledek barang, kuli panggul, dagang, apapun, ngapain? Kerja. Oh, kalau nggak kerja nggak bisa memenuhi kewajiban. Di rumah punya istri, punya anak, nggak ada yang dimakan. Dan sebagai kepala keluarga wajib memberi nafkah. Tidak bisa memberi nafkah kalau tidak kerja. Nah, berarti kerja ini adalah wasilah, sarana untuk bisa memberi makan keluarga. Memberi makan keluarga kewajiban sebagai kepala keluarga, maka kerja yang tingkatannya kayak gini hukumnya sama dengan memberi nafkahnya. Jadi ketika kerja dia dapat pahala, hasilnya digunakan untuk belanja juga dapat pahala. Nah itu, dan itu dijelaskan oleh di antara ulama, menjelaskan kebaikan orang miskin yang beriman, yang bertanggung jawab gitu. Nah, maka hampir semua kerjaannya itu jadi ibadah. Tapi kalau orang itu kaya, kerjaan dunia tidak bisa jadi ibadah kecuali dengan menghadirkan niat. Dan itu tidak gampang menghadirkan niat. Ya, misalnya begini, dia tidak kerja, uangnya banyak di rumah, tidak kerja, istri, anak, fasilitas lengkap, gitu ya. Nah itu. Nah, ketika berangkat kerja, pikirannya adalah dinas. Oh ini tugas. Oh ini, nah jadi tidak dikaitkan dengan kalau saya tidak kerja tidak bisa memberi nafkah. Nah, tidak ada kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau tidak kerja sudah bisa memberi nafkah. Nah, karena itu bagaimana menghadirkan niat supaya kerjanya jadi ibadah? Tidak gampang. Tapi kalau orang miskin yang bertanggung jawab, gitu, gerimis-gerimis tambah banter, gerimisnya tetap keluar narik becak. Pak, nggak istirahat Pak. Wah, kalau istirahat, nggak ditanya pun di dalam hati ada. Gitu, orang-orang istirahat nggak apa-apa. Kalau saya istirahat, istri, anak nanti makan apa? Nah, gitu. Nah, nggak pakai diomongkan pun sesungguhnya di dalam hati ada. Nah, jadi ya itu diantara jadi keutamaan orang miskin yang beriman, dan orang miskin yang beriman yang bertanggung jawab. Karena ternyata ungkapan ulama yang bertanggung jawab itu ternyata di zaman kita
banyak juga ternyata orang miskin yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, yang tadi kita ambil sebagai contoh itu adalah sarana hukumnya mengikuti tujuan. Al-wasail ta'khudhu hukmal ghaya, sarana hukumnya sama dengan tujuan. Jika tujuan itu hukumnya wajib, tidak bisa terlaksana tanpa sarana, maka hukum sarana itu juga wajib. Jika dosa itu tidak bisa terlaksana tanpa sarana, maka hukum sarana juga haram, juga dosa. Karena itu di sini saya memberikan penjelasan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana hukumnya adalah sama dengan tujuannya. Wa in kanat duna martabatiha, meskipun martabatnya beda. Lakinnaha tu'ti hukmaha bil maknal am, akan tetapi hukumnya secara umum sama. Fa in kanat wasilatan liwajibin sorot wajibah, sarananya yang wajib hukumnya wajib. Wa in kanat wasilatan li muharram, dan apabila sarana untuk yang haram, fahiyya muharramah, maka hukumnya juga haram. Dan sarana kesyirikan hukumnya sama dengan kesyirikannya. Fasyarrun nasi fi hadzal hadits yang qasimuna ila qismain, maka di hadis ini sejelek-jelek orang itu ada dua macam. Yang pertama, alladzina tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, yang menjumpai kiamat dia masih hidup. Yang kedua, alladzina yattakhiduna al-qubur masajida, yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Adapun tadi dikatakan inna min syirarin nas, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, menunjukkan anna nasa yatafawatuna fisyarr, manusia itu bertingkat-tingkat di dalam kejelekan. Lianna ba'dahum asyaddu min ba'd, karena sebagiannya lebih jelek dibandingkan dengan yang lainnya. Allah berfirman, hum darajatun indallah, orang kafir itu derajat-derajat di sisi Allah, orang yang beriman juga derajat-derajat di sisi Allah. Dan untuk orang yang beriman secara global sudah kita fahami pada pertemuan yang lalu, gitu. Manusia di dalam Al-Quran dibagi oleh Allah menjadi dua, mukmin dan kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kalian, ternyata kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Lalu yang mukmin ada yang diangkat oleh Allah sebagai nabi, lebih tinggi derajatnya, ya. Lebih tinggi derajatnya, ya. Nah, lalu yang nabi Allah angkat sebagiannya sebagai rasul, lebih tinggi lagi derajatnya. Lalu yang rasul Allah berikan karunia sebagai ulul azmi, lebih tinggi lagi derajatnya. Lalu dari yang 5 ulul azmi ini Allah lebihkan 2, yaitu kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu dari 2 ini Allah lebihkan yang 1 dengan 1 kedudukan di surga yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, derajat-derajat gitu. Dan di dalam satu sebagaimana tadi itu Rasul sesama Rasul tingkat-tingkat, yang bukan Nabi yaitu orang yang beriman juga tingkat-tingkat. Sahabat lebih tinggi daripada tabi'in, tabi'in lebih tinggi daripada tabi'in, dan begitu seterusnya. Nah, dan kejelekan juga derajat-derajat, dan yang paling jelek diantaranya disebutkan di dalam hadis ini, ya. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui semua yang diperbuat oleh manusia. Wadzalika min haitsul kamiyah wa min wadzalika min haitsul kamiyah, dan Allah SWT melihat semua perbuatannya dari sisi jumlahnya pun Allah tahu semuanya. Faman shalla raka'ataini falaysa kaman shalla arba'an, maka orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat beda dengan orang yang sholat 4 rakaat. Wa min haitsul kaifiyah, dan
dari sisi kualitasnya Allah Maha tahu bahwa orang ini kualitasnya lebih dibandingkan dengan orang yang lain. Faman shalla wa huwa qanitun khashi'un hadirul qalb, maka yang sholat dan sholatnya dengan penuh ketaatan, khusyuk, hatinya selalu hadir dalam sholatnya. Laisa kaman shalla wa huwa ghafil, tidak sama dengan orang yang sholat tapi hatinya banyak tidak ikut dalam sholatnya, gitu. Hatinya sering lalai dan bahkan sering mikir yang di luar. Wa min haitsun nau'iyah, dan beda-beda juga dari sisi macam perbuatan, dan Allah Maha tahu semuanya. Fal fardu afdalu minan nafl, maka yang wajib beda dengan yang sunnah. Wa jinsus sholati afdalu min jinsi shadaqah, dan secara global sholat lebih utama daripada shadaqah. Lianna sholat afdalul amalil badaniyah, karena sholat adalah amalan badan yang paling utama, dan itu semuanya Allah tahu. Wa hadzal ladzi yadullu alaihi al-adillah wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, itulah yang ada dalilnya dan itulah yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa tafadhulu fil a'mal, yaitu tingkat-tingkat di dalam amal, amal baik maupun amal jelek. Hatta fil iman alladhi huwa fil qalbi yatafadhalun nasu fihi, sampai iman yang ada di dalam jiwa pun bertingkat-tingkat. Bal innal insana yuhissu fi nafsihi annahu fi ba'dil ahyan yajidu fi qalbihi minal imani ma la yajidu fi ba'dil ahyan. Bahkan satu orang saja akan bisa merasakan kadang imannya kuat, kadang imannya sangat lemah. Satu orang dia merasakan dirinya kadang ibadah itu terasa nikmat, kadang ibadah itu terasa malas. Satu orang dia merasakan di dalam dirinya kadang senang dengan kemaksiatan, terdorong, dan kadang itu maksiat haram harus dijauhi. Nah kadang gitu. Itu. Fa kaifa baina syakhsin wa akhar? Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan yang lain? Tentu perbedaan itu ada, dan Allah Maha mengetahui semuanya, mana yang imannya gitu kuat, terus istiqomah di dalam iman gitu, dan mana yang imannya lemah dan tidak istiqomah di dalam iman, dan seterusnya. Wa khulasatul bab, dan kesimpulan dari bab ini, annahu yajibul bu'du anisyirki wa wasailihi, wajib menjauhi kesyirikan, juga wajib menjauhi sarana-sarana kesyirikan. Wa yukhallidu ala man abadallaha inda qabri rajulin sholih, dan Rasul sangat keras sikapnya kepada orang yang ibadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Nah, dan kalau kita bersikap seperti Rasul, sesungguhnya kita meneladani qudwah yang terbaik, karena Rasul adalah suri tauladan. Ya. Wa kalamul muallif rahimahullahu fi qawlihi fi man abadallaha yasmalu sholata wa ghairiha, dan pembahasan di sini bahwa ibadah kepada Allah di kuburan, ibadah itu macam-macam, tidak hanya sholat. Sholat juga ibadah, baca Quran juga ibadah, gitu. Apapun ibadah, Rasul sangat keras sikap Rasulullah kepada orang yang beribadah, ibadah apapun di kuburan orang soleh. Nah, itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon berkenan. Mohon penjelasan yang batasan kuburan sama masjid ini harus bagaimana? Yang soalnya beberapa tempat itu kan kadang-kadang gandeng itu kita sujud di situ ya, kuburannya kelihatan gitu. Ya, jadi mohon penjelasan tentang batasan masjid dengan kuburan. Ya, dalam pembahasan Islam seperti apa sudah kita pahami pada waktu itu, tapi tidak apa-apa kita ulang, karena sesungguhnya ayat itu juga selalu terulang, hadis selalu terulang, taklim di sini, taklim di sana juga terulang, dan yang namanya mudzakarah itu adalah mengulang-ulang, dan itu adalah kebaikan.
dan diperintah oleh Allah itu. Jadi yang pertama bahwa apabila masjid itu di tanah kuburan, maka itu sudah pasti itu masuk di dalam pembahasan kita. Bagaimana kalau masjid dan kuburan itu sendiri-sendiri, tidak sendiri-sendiri. Apabila jadi satu, maka hukumnya juga jadi satu. Apa maksudnya? Tanah kuburan wakaf untuk kuburan, tanah masjid wakaf untuk masjid. Tetapi tetanggahan terus akhirnya jadi satu, maka hukumnya juga jadi satu. Ya. Nah, jadi itu. Lalu yang termasuk pembahasan yang juga sudah kita pahami bersama waktu itu, yaitu apabila tetap sendiri-sendiri tetapi kegiatannya satu. Kegiatan-kegiatan kuburan adalah kegiatan masjid. Jadi masjidnya dengan kuburannya sendiri-sendiri tapi mepet itu. Tapi kegiatan kuburan adalah kegiatan masjid. Bagaimana maksudnya? Jadi satu. Jadi satu. Oh, di kuburan dihidupkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, itu ya. Nah, dan acara itu adalah acaranya masjid. Maka itu juga jadi satu. Nah, jadi itu. Nah, dan apabila tanah itu bukan tanah wakaf untuk masjid maupun bukan tanah untuk kuburan, terus ada dua-duanya. Nah, apabila kuburan itu tidak diagungkan, apabila kuburan itu tidak diadakan acara-acara gitu. Nah, tapi keberadaannya misalnya di satu lahan. Gitu, di satu lahan. Misal ada orang meninggal berwasiat, nanti kalau saya meninggal gitu, saya kuburkan di pojok rumah, di depan rumah, di halaman rumah, di belakang rumah misalnya begitu. Dan gitu. Misalnya tanahnya kemudian dijadikan masjid. Tanahnya aslinya bukan tanah wakaf untuk masjid, juga bukan tanah wakaf untuk kuburan. Nah, ini bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi akhirnya ada masjid, terus di sebelah, entah di depannya, entah di sampingnya, tapi gampangannya tidak di dalam masjid, tidak jadi satu. Gitu. Nah, jadi itu. Bagaimana kalau tidak ada apa-apa yang memadorotkan atau yang tidak ada kaitannya dengan masalah pembahasan kita, maka sholat di situ tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu sama dengan ada orang yang meninggal di kuburan di halamannya, orang yang di rumah tetap sholat di rumah, tidak apa-apa. Lalu ada kuburannya di halaman dan itu bukan kuburan, itu mengubur orang mati di situ. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh menguburkan di situ apa enggak? Bab yang dibahas itu adalah boleh tidak sholat di rumah ini, gitu ya? Boleh sholat di rumah itu. Nah itu. Nah, seandainya jadi masjid, yang paling menyelamatkan kuburan itu dipindah, gitu saja. Kenapa? Tanahnya kan bukan tanah kuburan. Setelah kuburan dipindah sudah selesai urusannya. Nah, tapi kalau tanah itu tanah wakaf kuburan, meskipun kuburannya dipindah, itu tetap tanah kuburan. Nah, jadi itu. Karena itu apabila masjid itu dibangun di tanah kuburan, tidak ada jalan lain kecuali dihancurkan, karena kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Kalau sendiri-sendiri, kalau bisa dipisah, ini tanah wakaf masjid, ini tanah wakaf kuburan, dikasih tempo dan sendiri-sendiri tidak ada kaitannya, maka tidak apa-apa sholat di situ. Di depannya, di belakangnya, di sampingnya tidak apa-apa, sendiri-sendiri. Tidak ada kaitannya. Itu kebetulan itu dekat dengan ini, sebagaimana rumah orang ada yang dekat dengan kuburan, sholat di rumahnya tidak apa-apa. Jadi itu. Nah itu kan. Adapun tanah masjid terus ada yang meninggal dikuburkan di emperannya, di dekat emperannya. Nah itu ya. Nah maka mengubur di situ tidak boleh, wajib dipindah. Kenapa? Ini bukan tanah
kuburan, ini adalah tanah masjid. Bagaimana kalau akhirnya ada di situ terus jadi satu? Maka yang lebih selamat tidak sholat di situ. Ini, tidak sholat di situ. Kalau akhirnya kuburannya dipindah, tidak apa-apa karena itu dari awal adalah tanah masjid, yang salah adalah menguburkan di situ. Nah, adapun kuburan Rasulullah SAW, nah itu bukan dalil. Kenapa? Karena yang pertama bahwa ada hadis al-anbiya'u tufinu haitsu matu. Nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Karena itu seandainya alhamdulillah tidak sekedar seandainya Rasulullah SAW meninggal waktu sujud jadi imam di masjid, maka harus dikubur di situ. Tinggal dibatasi gitu saja. Kenapa? Ini pengecualian, tidak boleh yang lain karena tidak ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Pengecualian. Semua boleh kecuali ini, semua tidak boleh kecuali ini. Nah jadi kayak gitu, ada dalilnya. Nah di pengecualian itu. Dan alhamdulillah Allah SWT tidak menguji dengan ujian yang lebih berat. Allah tidak menjadikan Rasulullah meninggalnya kayak gitu, meninggalnya di rumah yang Rasulullah tempati dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Rasulullah dikubur di rumahnya. Dan karena banyaknya dalil kharajtu atau kuatnya dalil kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa jalastu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan saya duduk bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan saya masuk bersama. Nah akhirnya tatkala Abu Bakar radhiyallahu meninggal oleh para sahabat, dikubur di sisi Rasulullah SAW. Dari dalil-dalil kebersamaan Rasulullah SAW. Nah, dan tatkala Khalifah Umar mau meninggal, Rasulullah SAW meninggal dikubur di rumah Aisyah, kemudian Abu Bakar meninggal dikubur di situ juga, kemudian tatkala Khalifah Umar meninggal juga, oleh para sahabat dikuburkan di situ setelah mendapatkan izin dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan setelah itu tidak ada lagi yang dikuburkan di situ. Didusuk-dusukkan di itu tidak ada. Gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pun tidak dikuburkan di situ. Nah, jadi kayak itu. Nah, itu. Dan alhamdulillah itu tidak di dalam masjid. Pelebaran masjid sampai sekarang alhamdulillah tidak masuk, hanya nempel gitu ya. Nempel, dan perkembangannya sampai sekarang. Dan Rasulullah bersabda, antara rumahku dan mimbarku, bukan antara kuburanku, antara rumahku ketika masih hidup, antara rumahku dan mimbarku itu raudhatun min riyadhil jannah. Nah jadi kayak gitu. Karena itu ulama al-Islam menjelaskan bahwa masjid sudah dibangun, itu rumah, maka Rasulullah SAW tidak dikubur. Rasulullah SAW tidak membangun masjid di kuburan, tidak bertentangan dengan sabdanya. Para sahabat juga tidak membangun masjid di kuburan, tidak bertentangan dengan sabda Rasul. Rasul dikubur di situ, ada dalilnya bahwa Rasul dikubur di mana dia meninggal. Nah, ini. Gimana? Waduh, nggak tahu, belum pernah tahu. Yang penting kita lebih baik hati-hati. Kita lebih hati-hati ya. Kita sudah belajar kayak gini, kita sholat di masjid dan tidak ada kuburan. Jadi kita baca hadis, kita pahami, dan kita setelah paham kita berhati-hati. Kita berhati-hati.
Kita berusaha beribadah kepada Allah dengan penuh harap untuk diterima oleh Allah. Bagaimana supaya penuh harap diterima? Kalau kita sudah belajar gini mantap, terus kita sholat di masjid yang ada kuburannya, apakah hati kita mantap? Enggak. Lah kalau enggak ngapain kok sholat di situ? Kan gitu. Nah, jadi setelah kita belajar, kita beribadah kepada Allah dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Adapun orang lain, gitu. Orang lain yang paling bagus itu adalah bagaimana supaya ilmu itu masuk. Bagaimana supaya itu ilmu masuk. Sesungguhnya tidak hanya di dalam bab syirik, bab ibadah, sholat maupun yang lain, di semua bab yang berseberangan dengan Islam, apabila sudah mendarah daging, apabila sudah mantap merasuk, itu hanya bisa lepas apabila ilmu itu masuk. Ilmu masuk, terserap, akhirnya jadi iman. Akhirnya itu yang bisa melepaskan hal-hal yang bertentangan dengan dalil. Contoh yang paling gampang, bahwa sekolah perbankan itu biaya. Setelah jadi, akhirnya jadi pegawai di bank, jabatannya tinggi, sedang enak-enaknya gaji besar, ternyata keluar. Loh Pak, kok keluar? Ya, setelah ngaji betul-betul mantap bahwa riba itu haram, akhirnya keluar. Terus apa usahanya? Usahanya meracang, ngerti meracang? Buka toko kecil-kecilan itu. Dan asalnya jabatannya tinggi. Nah, ternyata pernah ada di Surabaya ini ya, acara semacam seminar itu ya. Peserta yang hadir itu 200. Tidak tahu hadir 100% apa enggak, tapi itu gampangnya daftar gitu ya, terdaftar gitu. Nah, lebih dari 70% mantan pegawai bank. Akhirnya kepingin tahu apa yang menjadi sebab keluarnya, meskipun tidak semua ditanya. Wong sudah kadung tinggi, sudah kadung enak kok keluar gitu ya. Ternyata jawabannya semuanya, yang beberapa yang ditanya itu adalah setelah taklim, faham gitu, akhirnya berusaha mempersiapkan terus keluar. Nah, faedah yang kita ambil bahwa dengan belajar, kalau ilmu itu masuk, itu yang paling kuat untuk bisa merubah diri seseorang, untuk bisa melepas hal-hal yang berseberangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, karena itu belajar itu untuk diri kita sendiri dan kepada orang yang kita fahami, loh orang itu kok berseberangan dengan Quran dan Sunnah. Maka yang nomor satu adalah bagaimana kita memasukkan ilmu, menyampaikan ilmu supaya mereka paham ilmu seperti ini, lalu urusan mereka setelah itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum